Setelah melihat kamu, sepertinya aku jatuh hati sama kamu dan perpindahan dari Fiona. Jadi kamu nuduh saya berbuat yang enggak sama Vira? Iya, picik banget ya pikiran kamu ya. Nggak mungkin saya ngelakuin itu sama Vira. Ya sampai kamu berani macam-macam sama Vira, aku nggak akan biarkan hidup kamu tenang. Vira, kamu hamil sama siapa? Aku hamil sama Tommy, Kak. Apa? Saya dari kecil tinggal bersama kakak saya semenjak orang tua kami meninggal dunia. Mas, udah jam berapa ini? Aku itu udah siapin, Mas, untuk makan malam ulang tahun pernikahan kita. Kamu lupa ya? Iya, maaf, Ma. Tadi Papa lembur dan ini permintaan bos langsung. Kamu itu cuma mikirin kerjaan aja. Kapan kamu mikirin keluarga kita, rumah tangga kita? Papa itu kerja untuk kebutuhan rumah tangga kita, Ma. Papa itu kerja jadi payain untuk Mama juga. Papa udah minta maaf sama Mama. Masa marah sampai gini banget sih? Ingat ya, Mas, kamu itu dulu pernah bilang sama aku, kalau kita punya masalah, kita selesaikan baik-baik. Tapi apa buktinya sekarang? Mas terlalu egois, nggak pernah memikirkan aku. Kamu masih nyalahin saya terus, masih nyudutin saya terus. Kita bahasnya besok lagi, ya. Saya capek. Kak Fiona, kenapa sih kakak itu selalu aja berantem sama Mas Rudi? Halah, kamu tahu apa sih tentang perasaan aku? Kamu tuh nggak ngerti apa-apa tentang rumah tangga aku. Kakak mau kemana? Kakak jangan pergi. Aku mau cari udara segar. Aku mau nenangin diri aku dulu. Kakak jangan pergi, Kak. Aku harus ngomong apa sama Mas Rudi? Halah, kamu tinggal bilang aku keluar sebentar. Kak. Kenapa Kak Fiona berubah? Apa dia udah gak sayang lagi sama aku? Apa selama ini aku cuma jadi beban di keluarga mereka? Tapi aku yakin mereka kayak gini gara-gara aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Masalah mereka aja udah berat. Ditambah lagi aku jadi beban mereka. Fir. Mas Rudi. Fir, kamu kenapa nangis? Aku gak apa-apa kok. Cerita, Fir. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut. Ayo cerita. Aku cuma ngerasa jadi beban Kak Fiona sama Mas Rudi. Vira, kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Saya yang minta kamu tinggal di sini karena kamu adalah keluarga dari sini. Itu semenjak saya dan kakak kamu belum menikah, saya udah nganggap kamu itu sebagai adik saya sendiri. Jadi jangan pernah kamu punya pikiran kayak gitu ya. Makasih ya Mas Rudi. Selama ini udah ngejagain aku. Oh iya, kakak kamu Fiona kemana? Tadi Kak Fiona bilang, katanya dia mau pergi keluar, mau tenangin diri dia sendiri, Mas. Kamu tahu dia kemana? Nggak tahu, soalnya Kak Fiona nggak bilang. Ya udah, kamu istirahat lagi ya. Iya, Mas. Fiona, dari mana kamu? Hah? Jam segini baru pulang. Gini kelakuan kamu sebagai istri ke suami. Iya, pergi nggak bilang-bilang. Kok kamu jadi marah-marah sih, Mas, sama aku? Aku tuh baru nggak pulang 1 malam ya, Mas. Kamu marahin sampai kayak gini. Apa kabar kamu, Mas? Yang nggak pernah pulang, alasannya lembur lah, kerja lah. Padahal aku nggak tahu kau bener kerja atau enggak. Jaga omongan kamu ya. Saya mau kamu itu berubah, nggak kayak gini. Tiap kita ribut, kamu keluar nggak jelas kayak gini. Kamu itu udah nggak bisa bikin aku betah di rumah ini. Kamu selalu sibuk sama kerjaan kamu dan kamu melupakan aku sebagai istri kamu. Vira! Kak. Hati-hati dong kamu. Jadi basah semua baju aku nih. Kak, aku nggak sengaja, Kak. Aku minta maaf. Nggak sengaja. Kamu tuh bisa cuma nyusahin aja. Kamu, suami, bikin emosi aja kerjanya. Vira, maafin kakak kamu ya. Dia nggak ada maksud kok untuk nyakitin kamu. Mas Rudi nggak bisa menyisikan waktu buat Kak Fiona. Kak Fiona itu sekarang kesepian, Mas. Gara-gara Mas Rudi tinggal kerja terus. Semua itu ada alasan yang pasti kok. Ya yang pasti kita begini nih karena kita butuh keturunan dari kami. Kamu juga suatu saat akan ngerti kok. Mas pergi dulu ya. Jaga kakak kamu. Iya, Mas. Vira, Iya, Kak. kakak mau bicara sama kamu sebentar, bisa? Boleh, Kak. Kakak mau minta maaf ya, soalnya tadi kakak masih marah-marah sama Mas Rudi. Iya, Kak. Aku juga minta maaf ya sama kakak. Selama ini aku cuma jadi beban buat kakak. Vira, pokoknya kamu nggak boleh berpikir macam-macam ya. Karena kakak akan selalu ada buat kamu, dan kamu akan selalu ada buat kakak. Jadi, apapun yang terjadi nanti antara kakak dan Mas Rudi, kakak tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kakak akan selalu ada buat kamu. Kakak angkat telepon dulu ya. Love you, Vira.
Kayaknya ada orang. Fiona? Kak, Iya Vira, ada apa? tadi kayak ada orang ya? Ada orang. Kakak emang lagi sama siapa? Enggak sama siapa-siapa kok. Kenapa kamu tanya gitu? Tadi sih aku cium bau parfum laki-laki, Kak. Cuman bukan parfumnya Mas Rudi. Oh, iya itu tadi cuma temen kakak kok. Teman? Sejak kapan kakak bawa teman laki-laki ke rumah? Kalau Mas Rudi tahu nanti gimana? Seharusnya tuh kakak nggak boleh bawa teman laki-laki kakak ke rumah tanpa sepengetahuannya Mas Rudi. Vira, kan tadi kakak udah bilang kalau dia itu cuma teman kakak. Lagian kamu nggak perulah mempersoalkan hal ini. Mas Rudi juga nggak akan tahu. Dan kalau kamu tidak ingin kakak berantem terus sama Mas Rudi, kamu gak usah cerita apapun sama Mas Rudi. Kamu percayakan sama kakak? Yaudah, kakak pergi dulu ya. Kakak hati-hati ya. Ya. Oh ya sayang, gawat loh. Kayaknya Vira itu udah curiga dengan hubungan kita. Lagian sih kamu tadi segala nggak pakai parfum yang kayak Mas Rudi. Sebenarnya aku tuh udah muak, tau gak sih? Pakai parfum yang sama dengan suami kamu. Lagi pula ya sayang, kalau adik kamu tahu dan Rudi bakalan tahu hubungan kita ini, nggak masalah kan? Bahkan kita udah bebas menjalaninya, nggak sembunyi-sembunyi kayak gini. Tapi Tom, aku tuh belum siap kalau sampai hubungan kita tuh terbongkar. Karena apa sayang? Kok kamu ngelamun? Enggak sayang. Maksudnya karena kalau sampai Mas Rudi menceraikan aku, sedangkan sumber penghasilan kita itu kan dari dia. Aku belum siap sayang. Kamu harus sabar ya. Aku ini tinggal tunggu waktu aja. Aku pasti ceraiin dia. Vira, kamu kenapa? Ini gelasnya pecah, tadi aku nggak sengaja. Ya ampun, kaki kamu berdarah. Tunggu sebentar ya. Ya, sekarang kamu istirahat ya. Saya bantu kamu ke dalam. Ngapain kamu di kamar Vira? Maksud kamu apa? Oh, jadi kamu nuduh saya berbuat yang enggak sama Vira? Picik banget ya pikiran kamu ya? Nggak mungkin saya ngelakuin itu sama Vira. Alah mas, tetap aja. Siapapun yang lihat keadaan seperti ini akan berpikir seperti yang sama seperti yang aku pikirin. Kak Fiona, Mas Rudi, kenapa ya? Kok mereka pada pergi? Kenapa ya? Pasti Kak Fiona salah paham deh. Aku harus kasih tahu Kak Fiona. Aluan, Vira ada main sama Mas Rudi. Dasar dia nggak tahu diri. Kak Fiona, Kak aku boleh masuk nggak? Enggak, aku nggak mau diganggu lagi sama kamu. Kak, Mau apa lagi kamu kesini? Kakak dengerin dulu Kak penjelasan aku. Ini semua salah paham Kak. Kau bisa diam gak sih? Aku udah gak mau lagi dengar dari adik pengkhianat kayak kamu. Kakak itu salah paham, aku bisa jelasin semuanya. Kakak dengerin dulu penjelasan aku ya. Enggak, pergi kamu. Aku bilang pergi. Fiona sayang, cinta banget sama kamu sayang. Mas Rudi, Sayang, Mas Rudi mabok ya? pokoknya malam ini kita harus berhasil punya anak, sayang ya. Mas Rudi, aku bukan Kak Fiona. Mas Rudi jangan kayak gini dong. Mas. Kenapa Mas Rudi ngelakuin ini ya sama aku? Kalau Kak Fiona tahu gimana? Kak Fiona nggak boleh tahu. Aku nggak mau keluarga mereka hancur. Tapi aku harus gimana? Udah bangun, Fer? Loh, ada Mas Rudi. Iya. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Iya aku serius, aku nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Oh ya, pagi ini saya harus keluar kota, ada urusan pekerjaan dan saya belum pamit sama Fiona. Nanti kalau kakak kamu udah bangun, tolong dipamitin ya. Iya mas. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu ya. Kak Fiona. Iya. Kak, aku mau ngomong. Jadi kemarin itu Mas Rudi cuma bantuin aku ke kamar kok kak, karena kaki aku kena pecahan beling. Dan aku nggak ngapa-ngapain kok sama Mas Rudi. Yaudah Fir, nggak apa-apa. Justru harusnya kakak yang minta maaf sama kamu. Gak seharusnya kemarin kakak marah-marah sama kamu dan Mas Rudi seperti itu. Soalnya kakak juga sudah mengkhianati Mas Rudi. Apa kak? Maksud kakak? Kakak punya pria lain selain Mas Rudi. Dan pria itu bisa buat kakak tuh bahagia. Buat kakak tuh lebih damai hidupnya, Fir. Terus sama Mas Rudi gimana kak? Itulah, kakak nggak tahu gimana.
dengan Mas Rudi. Oh iya Fir, tolong jaga rahasia kakak ini ya. Jangan sampai Mas Rudi tahu hubungan kakak sama pria itu. Karena kakak belum siap kalau sampai Mas Rudi tahu. Iya Kak. Halo sayang. Sayang, kamu bisa ke rumah aku nggak sekarang? Emang kenapa sih? Aku mau memperkenalkan kamu dengan adik aku Vira. Oke. Aku sana sekarang ya. Oke, aku tunggu ya. Bye. Vira, ini loh Tommy yang sering kakak ceritain sama kamu. Hai Vira, aku Tommy. Ini aku ada bawa oleh-oleh buat kamu. Semoga kamu suka. Sebentar ya, aku buatin kamu minum dulu. Iya sayang. Vira, setelah aku lihat-lihat dari dekat nih, wajah kamu tuh lebih cantik dibandingkan Fiona. Sampai kapanpun aku nggak restuin hubungan kalian. Kamu tahu kan, kakak aku itu udah punya suami. Aku tahu Fiona punya suami, tapi apakah kamu tahu? Apakah seorang istri yang bahagia akan mencari laki-laki lain setelah menikah? Coba kamu pikirkan. Tapi Vira, seharusnya tuh kamu lebih banyak tahu sebelum menuduh seseorang. Minum ya. Iya sayang. Kak, kepala aku pusing. Aku mau istirahat dulu. Kamu kenapa Vir? Kamu nggak apa-apa kan? Vira, sayang, Iya sayang. kamu tadi bicara apa sama Vira? Iya tadi aku cuma bilang sama dia kalau kamu masih punya cinta buat aku. Kamu tuh ya, selalu banget gombal. Iya dong. Cuma kamu yang aku miliki. Habis itu kemana? Kamar dong. Kamu mau kemana? Kamu masih di sini? Ini tuh udah malam. Ingat ya, kakak aku itu masih istri sahnya Mas Rudi. Kamu tenang dulu dong. Setelah melihat kamu, sepertinya aku jatuh hati sama kamu. Dan kamu begitu menarik dari Fiona. Cukup ya. Aku udah ngomong serius loh sama kamu. Lepasin. Lepasin. Tommy. Fiona tolong dengar jelas penjelasan aku dulu. Tadi adik kamu mau nampar aku, terus aku tahan tangannya. Tommy, ikut aku sekarang. Apa-apaan sih kamu Tom? Sampai Vira aja kamu rayu. Tadi kan aku udah jelasin sama kamu. Tadi itu Vira mau mukul aku. Aku gak ada apa-apa aku sama Vira. Aku itu sudah mengikuti semua keinginan kamu. Sampai aku rela tidak memiliki anak dari Mas Rudi. Bahkan aku pun sudah menggugurkan kandungan aku hanya karena ingin memiliki tubuh bagus. Iya Vi, aku tahu. Tapi Vi, tolong ya. Tolong kamu percaya sama aku. Anggap aja aku percaya sama kamu. Tapi ingat ya Tom, jangan sampai kamu lakukan itu lagi sama Vira. Oke. Aku gak akan lakuin itu lagi sama Vira. Padahal ya, aku cuma megang tangan adik kamu sedikit aja. Kamu marahnya begini. Gimana dengan perasaan aku yang melihat kamu hidup sama laki-laki lain? Aku itu menikah dengan Mas Rudi hanya karena harta. Dan nantinya juga kamu yang akan menikmati. Ya Tuhan, pasti yang ada di pikiran Kak Fiona. Sumpah aku puas banget. Aku juga sama. Itu kayak suara mobilnya Mas Rudi deh. Kamu serius? Lo gimana sih? Kan kamu bilang suami kamu lagi ngerokok atau gimana sih kamu? Aku juga nggak tahu kalau Mas Rudi bakal pulang secepat ini. Kamu kemana aja, yang penting jangan di kamar aku ya. Siapa? Kamu lihat berisik ya? Mas Rudi, kok udah pulang sih? Katanya keluar kota. Kerjaannya udah selesai, jadi ya bisa cepat pulang. Pasti Mas juga capek banget kan? Yuk kita istirahat yuk di kamar yuk. Tumben kamu baik. Udahlah ya Mas, aku udah gak mau berdebat loh. Aku bawain tasnya. Vira. Mas, kamu ngapain di kamar Vira? Oh ini, saya mau ngasih oleh-oleh. Oh, mungkin Viranya masih tidur kali Mas. Lagian kan bisa nanti-nanti. Atau Mas bisa titip sama aku. Ya udah kalau gitu. Kak Vira. Fiona, Mas Rudi ada apa ya? Vira, kamu nggak kenapa-kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Oh ya, ini ada oleh-oleh buat kamu. Makasih ya Mas Rudi. Ya udah kalau gitu aku pamit istirahat duluan ya. Istirahat ya. Mas Rudi kasih kado apa ya? Bilang. Emangnya Mas Rudi nggak tahu ya kalau dia udah berbuat sesuatu sama aku? Aku harus gimana? Kalau suatu saat nanti terjadi sesuatu, gak mungkin dong aku minta pertanggungjawaban Mas Rudi. Fir, kamu kenapa sih? Kok diperhatiin kayak orang bengong, kayak banyak pikiran gitu? Nggak ada apa-apa kok Mas Rudi. Bener, nggak ada apa-apa. Apa karena cowok dari kakak kamu? Mas, aku pergi dulu ya sebentar. Aku mau ketemu sama temen. Kamu mau kemana sih? Ini kan masih pagi. Aku bilang juga Mas nggak akan kenal. Udah lah Mas, aku udah buru-buru. Dek, kakak pergi dulu ya. Kamu jangan rahasia kamu sama Mas Rudi. Iya Kak. Fir, sebenarnya kamu tahu kan nama cowok dari teman kakak kamu itu? Maksud Mas Rudi apa ya? Udahlah Fir, saya udah tahu kok semuanya.
Kamu nggak perlu takut, kamu tinggal cerita aja. Aku nggak ada niatan kok untuk sembunyiin sesuatu dari Mas Rudi. Cuman aku mau ngeliat keluarga kalian tuh baik-baik aja. Nggak tahu lah, Fir. Kayaknya harapan itu mah tipis. Ya udah, Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Sayang, udah nunggu aku lama ya? Selama apapun kamu, bisa aku tunggu. Kamu bisa aja deh. Oh, bisa dong. Hari ini kita akan bersenang-senang. Kita mau kemana? Serah kamu. Fira, Mas Rudi, boleh saya masuk, Fir? boleh Mas masuk aja. Tapi pintunya jangan ditutup ya. Aku nggak mau kalau Kak Fiona nanti salah paham. Ada apa Mas Rudi? Ada yang mau saya ceritain ke kamu, Fir. Sepertinya saya sama Fiona mau pisah. Karena setelah saya nilai, saya jalanin, rumah tangga ini udah nggak bisa dipertahankan lagi, Fir. Mas, aku mohon sama kamu. Kasian Kak Fiona. Tolong kasih dia kesempatan lagi, Mas. Aku tahu kok Mas Rudi masih cinta kan sama Kak Fiona. Nggak yakin dengan perasaan saya apa masih utuh buat dia semuanya, Fir. Maksud Mas Rudi, Saya tuh mencintai kamu, Fir. Kamu mau nggak jadi istri saya? Mas Rudi, maafin aku Mas. Aku nggak bisa terima Mas Rudi. Ya nggak apa-apa, Fir. Saya hargain keputusan kamu kok. Maafin saya ya. Iya, Mas. Fira, Kak Fiona, kakak mohon kamu jangan ganggu ya hubungan kakak sama Tommy. maksud kakak itu harus sadar ya. Kakak itu istrinya Mas Rudi. Kalau Tommy, kakak mau sama cowok hidung belang kayak gitu. Tapi kakak sangat mencintai Tommy. Dan juga Mas Rudi, Fira. Kakak juga nggak tahu harus gimana. Tapi Kak, Fira, kamu harus tolong ngertiin keadaan kakak. asal kakak tahu ya, Mas Rudi itu udah tahu semuanya tanpa aku harus kasih tahu dia. Aku mohon sama kakak, tolong pertimbangin ini semua ya Kak. Aku mohon sama kakak. Yaudah ya Fira, kamu istirahat aja ya. Iya Kak. Gimana kabarnya? Kamu habis dari mana, Tong? Bertemu Fiona. Iya kak, kakak sabar ya. Sebentar lagi dendam kakak akan terbalaskan. Balaskan dendam kakak pada perempuan itu. Perempuan yang sudah merebut Mas Rudi dari kakak. Tommy akan melakukan apapun untuk membalas semua itu. Fira, kenapa Vi? Kok kamu mual-mual gini? Gak tahu Kak, tiba-tiba mual kayak gini. Kamu terakhir datang bulan kapan? Gak tahu Kak, aku lupa. Tunggu sebentar ya, kakak ambil tes kehamilan kamu dulu. Iya Kak. Vi, kamu coba cek dulu deh. Iya Kak. Fira hamil. Kamu jangan pura-pura nggak tahu deh mas. Di rumah ini tuh lelaki cuma kamu doang. Gak ada orang lain. Jangan sembarangan nuduh kamu ya. Kak, Fira, kamu hamil. Kenapa mama ngeliatin apa? Fira, kamu hamil sama siapa? aku hamil sama Tommy Kak. Apa? Kamu hamil sama Tommy? Aja. Sayang, kamu kenapa sih tiba-tiba nelpon aku? Fira hamil. Fira hamil. Alah, kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Aku tuh memang nggak semestinya berhubungan sama kamu dan harusnya aku dari dulu nggak lagi berhubungan lagi sama kamu. Maksud kamu nuduh aku? Wih, sedikit pun aku nggak pernah nyentuh kamu. Dengar ya, aku di sini itu bukan dengerin penjelasan dari kamu. Di sini itu aku mau memutuskan hubungan kita. Jangan putuskan hubungan kita ya. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu, Vi. Mulai sekarang jangan lagi berani-berani nongolin muka kamu depan muka aku. Ini fitnah buat aku. Aku nggak ngelakuin apa-apa sama kamu, Vi. Pokoknya ya, selagi kamu masih ganggu aku dan adik aku nggak akan segan-segan laporin kamu ke polisi. Vi. Kalina nggak apa-apa. Kenapa, Tommy? Kalian sedih begitu? Fiona mengakhiri hubungannya denganku. Minum obat ya. Kalinda? Enggak. Kalinda bangun, Kak. Enggak. Kalinda. Kalinda bangun, Kak. Kak, aku mohon sama kakak. Kakak balikan lagi ya sama Mas Rudi. Mas Rudi itu udah baik, sayang, terus juga bertanggung jawab Kak. Kakak tahu nggak? Mas Rudi itu udah berusaha supaya rumah tangga kakak bisa dipertahankan. Aku harap kakak jangan pernah sia-siain Mas Rudi. Dia udah tulus Kak sama kakak. Iya Fira, kakak juga udah sadar kakak keterlaluan sama Mas Rudi. Dan sekarang kakak nyesel banget. Mas Rudi, aku minta maaf ya Mas. Aku sadar aku yang salah. Berikan aku kesempatan satu kali lagi. Aku berjanji, aku akan merubah semua sikap aku Mas. Kamu nggak perlu minta maaf. Saya yang salah. Saya selalu nggak bisa ngertiin kamu. Enggak Mas, Fira yang buat aku sadar sama ini. Makasih ya, Fira. Terima kasih.
Maafin kakak ya. Selama ini kakak udah marah-marah sama kamu. Iya kak, nggak apa-apa. Yang penting kakak sama Mas Rudi bisa balikan lagi. Sekali lagi terima kasih ya, Fir. Udah datang bayi kecilnya. Ih, lucu. Ganteng ya Mas ya, ponakan kita ya. Iya, boleh nggak saya gendong? Boleh Mas. Oh iya Mas, aku taruh tas dulu ya di dalam biar nanti bayinya juga bisa dijemur. Makasih ya kak. Ya. Lucunya. Mirip siapa ya Mas? Vira, makasih ya. Kamu udah ngelakuin hal yang terbaik buat keluarga saya. Dan kamu juga sudah melahirkan anak kita dengan sehat.